算。Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang dirilis pada tahun 2013 berjudul The Flu. Disutradarai oleh Kim Sung So dan dibintangi oleh Jang Hyo, Soo Ae, Ma Dong Seo, dan Yoo Hae Jin. Film ini menceritakan tentang sebuah wabah virus mematikan bernama H5N1 atau yang biasa kita kenal dengan nama flu burung. Virus ini berasal dari salah satu imigran gelap di kota Gundang, Korea Selatan yang kemudian menginfeksi banyak orang dan menyebabkan tewasnya puluhan ribu warga kota Gundang sehingga pemerintah berencana membumi hanguskan wilayah tersebut beserta isinya. Jadi, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang memeriksa kondisi beberapa imigran gelap di dalam sebuah kontainer yang akan diselundupkan ke pelabuhan Pyeongtaek, Korea Selatan. Dalam rombongan imigran tersebut terdapat seorang pria yang sedang sakit dan batuk terus-menerus. Namun ketika ditanya, dia mengatakan keadaannya baik-baik saja dan pria ini adalah awal dari bencana wabah mematikan. 9 hari berlalu dan kemudian kontainer yang membawa beberapa imigran tersebut sudah sampai di pelabuhan Pyeongtaek, Korea Selatan, lalu kemudian dibawa oleh sebuah truk. Scene berpindah ke distrik Bundang, Korea Selatan. Terlihat aktivitas beberapa regu penyelamat hendak menyelamatkan korban yang terjebak dalam sebuah mobil setelah mengalami kecelakaan di ruas jalan hingga membuat mobilnya terperosok ke dalam galian proyek. Seorang regu penyelamat bernama Jigo, ini dia orangnya, turun untuk menyelamatkan korban tersebut. Dengan segera Jigo mengecek korban yang terjebak di mobil. Terlihat wanita berparas cantik bernama Kim In Hee. Kita panggil saja dia In Hee. In Hee terlihat sangat ketakutan dan dengan segera Jigo membuka paksa pintu mobil tersebut dan segera membopong In Hee keluar. 하나, 둘, 셋. Namun saat hendak membopongnya ternyata rok In Hee tersangkut dan membuat roknya robek. Jigo kemudian meminjamkan jaketnya untuk menutupi robekan tersebut dan ketika In Hee mencoba menutupi robekan itu, tiba-tiba beruntung sesaat sebelum kendaraannya terperosok lebih dalam, In Hee berhasil diselamatkan oleh Jigo, sang regu penyelamat. Terlihat In Hee yang telah berhasil diselamatkan tengah duduk di dalam sebuah mobil ambulan dan sedang dimintai keterangan oleh petugas kepolisian. Jigo yang sepertinya tertarik kepada In Hee datang dan membawakan secangkir kopi dan mengajak In Hee berbincang-bincang sembari menenangkan hatinya. Namun In Hee bukannya merespon dengan baik, ia malah terkesan cuek dan ketus kepada Jigo. Bahkan In Hee sama sekali tidak mengucapkan terima kasih kepada sosok yang telah menyelamatkan hidupnya tersebut. Setibanya di markas regu penyelamat terlihat rekan setim Jigo bernama Bae Hyung, ini dia tampangnya. Ia menggerutu perihal In Hee yang tak berterima kasih kepadanya. Kemudian Jigo mengatakan kepada Bae Hyung kalau In Hee akan datang mencarinya karena In Hee membawa jaket miliknya. Dan benar saja, tiba-tiba Jigo mendapat kabar dari rekannya yang lain bahwa wanita yang bernama In Hee sedang mencarinya dan mengajaknya bertemu pada malam hari. Hari pun berganti malam dan Jigo pun bertemu dengan In Hee di tempat galian proyek, tempat di mana Jigo menyelamatkan In Hee. Ternyata In Hee bermaksud meminta pertolongan kepada Jigo untuk menemukan tasnya yang tertinggal di dalam mobil yang terperosok di dalam galian tersebut. In Hee juga mengatakan bahwa di dalam tas tersebut terdapat data yang sangat penting dan ia sangat membutuhkannya. Jigo yang terlihat kesal dan tidak mau menolongnya kemudian mengatakan bahwa tugas seorang regu penyelamat adalah menyelamatkan nyawa manusia dan bukan untuk mencari barang yang hilang. Dengan sedikit kecewa, In Hee kemudian memaksa masuk ke dalam area galian tersebut, namun ditahan oleh Jigo dan tanpa sengaja membuat In Hee terjatuh hingga mengakibatkan kakinya terluka. In Hee yang kesal karena Jigo tidak mau menolongnya kemudian pergi meninggalkan Jigo seorang diri.
Di tempat lain terlihat dua orang pemuda yang tengah menghampiri sebuah kontainer yang mana isi di dalamnya tidak lain dan tidak bukan adalah imigran gelap yang telah diselundupkan dari Hong Kong. Kedua pemuda ini bernama Byung Ki dan Bing Wo. Mereka berdua adalah kakak beradik yang bekerja sebagai kurir imigran gelap di kota Gundang. Kakak beradik itu segera membuka kontainer tersebut dan mengajak orang-orang yang ada di dalamnya untuk segera keluar. Dikarenakan tidak ada respon dan keadaan di dalam kontainer tersebut gelap gulita, Byung Ki meminta kepada Bing Wo untuk meneranginya dengan senter HP miliknya. Betapa terkejutnya mereka setelah melihat orang-orang yang ada di dalam kontainer itu sudah tewas dengan keadaan yang mengenaskan karena terkena paparan dari virus yang dibawa oleh salah satu imigran gelap di sana. Karena keadaan tersebut, keduanya agak sedikit berselisih dan membuat HP yang dipegang Bing Wo terjatuh di antara mayat-mayat di sana. Saat Bing Wo hendak mengambil HP-nya, tiba-tiba saja kaki Bing Wo dipegang oleh salah satu imigran gelap yang masih hidup bernama Monsai. Byung Ki kemudian menarik Monsai keluar dan mengkonfirmasi bahwa hanya dialah satu-satunya imigran gelap yang masih hidup dan mereka berdua pun membawa Monsai pergi dari sana. Terlihat Byung Ki yang sedang menelpon relasi bisnisnya untuk menjual Monsai. Namun dikarenakan hanya satu orang saja, relasinya tersebut tidak mau menerimanya. Saat di tengah percakapannya, Byung Ki melihat mobil polisi yang sedang parkir di sebelah mobilnya dan dengan segera ia menutup telepon lalu memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Setibanya ia di mobil, Bing Wo berkata bahwa dirinya sedang tidak enak badan dan di sela-sela percakapan mereka, Byung Ki melihat ke arah kaca spion dan melihat bahwa Monsai melarikan diri. Dan ia pun kehilangan jejak Monsai yang telah melarikan diri. Byung Ki kemudian memutuskan untuk membawa Bing Wo ke klinik guna memeriksa keadaannya. Dengan gejala batuk-batuk disertai panas badan yang tinggi, dokter di klinik tersebut mengatakan bahwa Bing Wo terkena flu biasa dan hanya membutuhkan istirahat yang cukup serta minum obat yang teratur. Dan disinilah awal mula penyebaran virus H5N1 ini menyebar di kota Gundang, Korea Selatan. Layaknya aroma kentut, tidak terlihat namun cepat menyebar dan bisa dirasakan oleh banyak orang pada suatu ruangan yang sama. Scene kemudian beralih kepada In Hee yang terlihat tengah dimarahi habis-habisan oleh profesor karena data-data penting miliknya hilang akibat kecelakaan yang dialaminya tempo hari. Ternyata In Hee adalah seorang dokter yang bekerja di suatu rumah sakit di kota Gundang. Di sisi lain, Jigo yang ditemani oleh Bahyung kembali turun ke galian proyek untuk menemukan tas milik In Hee yang tertinggal di dalam mobil. Tak berselang lama setelah berhasil menemukan tas milik In Hee, Bahyung memeriksa isi dari dalam tas tersebut, yang mana kemudian ia menemukan sebuah ID card yang menyatakan bahwa In Hee adalah seorang dokter. 엄마 전화를 받아요? 엄마? Singkat cerita, tibalah Jigo di sebuah taman kanak-kanak tempat anak In Hee bersekolah. Ternyata yang menelpon tadi adalah anak In Hee bernama Miru. Jigo berencana mengembalikan tas milik In Hee dan mengantarkan Miru pulang ke rumah. Namun Miru menolak tawaran tersebut dan malah meminta kartu nama milik Jigo dengan alasan jika ada isi di dalam tas ibunya yang hilang, ia dapat menghubungi Jigo untuk meminta pertanggungjawaban darinya. Anak pintar, mantap. 고맙습니다. Di tempat lain, Byung Yi yang masih mencari keberadaan Monsai di sebuah taman, kemudian mendengar suara klakson yang dibunyikan terus-menerus hingga akhirnya ia mendatangi asal suara klakson tersebut. Ternyata yang membunyikan klakson adalah Bing Wo dan terlihat pula ia mengalami muntah darah dan keadaannya pun semakin memburuk. Virus ini juga sudah mulai menyebar kemana-mana, mulai dari sekolahan, angkutan umum, dan ruang terbuka lainnya.
Terlihat In-hee yang baru pulang ke rumah dan mendapatkan tasnya kembali tengah menyiapkan makan malam untuk Miru. Dan bersamaan dengan itu, ia mendapatkan panggilan telepon yang memintanya untuk segera ke rumah sakit karena terjadi keadaan darurat di sana. Sesampainya In-hee di rumah sakit, ia diajak untuk menuju ruang isolasi dan segera mengecek kondisi pasien yang rupanya pasien tersebut adalah Byung-woo. In-hee berinisiatif untuk mengecek barang bawaan milik Byung-woo dan mendapati video rekaman di HP milik Byung-woo yang mana memperlihatkan keadaan imigran gelap yang tewas di dalam sebuah kontainer. Beberapa dokter yang ikut melihat rekaman video itu berdiskusi dan berasumsi bahwa Byung-woo terinfeksi suatu virus yang berasal dari kontainer tersebut. Dengan segera In-hee mendatangi Byung-woo untuk meminta keterangan di mana lokasi keberadaan kontainer yang ia lihat di video rekaman HP milik Byung-woo. Namun dengan tampang sok polos, Byung-woo berpura-pura tidak mengetahui kontainer tersebut dan malah mengamuk lalu menyerang tenaga medis. Byung-woo juga menerobos ruangan isolasi untuk menemui Byung-woo yang mana kemudian ia dibuat syok setelah melihat keadaan Byung-woo yang sudah tak berdaya. Kemudian ia membuat keributan hingga pada akhirnya ia pun berhasil dilumpuhkan oleh beberapa anggota medis yang ada di ruang isolasi tersebut. Keesokan harinya terlihat Miru sedang mencari seekor kucing di sebuah taman tak jauh dari apartemennya dengan maksud untuk memberikan makan kucing tersebut. Tibalah ia di sebuah parkiran basement dan tak sengaja melihat bonsai yang tengah bersembunyi di bawah tangga. Tak ingin pencariannya terhenti, Miru kemudian melanjutkan pencariannya. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju kencang dan hampir saja menabrak Miru, namun untung saja Miru berhasil diselamatkan oleh bonsai. Setelah aksi heroiknya menyelamatkan Miru, bonsai mengalami batuk-batuk sehingga ia memperingati Miru untuk tidak dekat-dekat dengannya. Bonsai sadar bahwa ia mengalami penyakit yang dapat menular, maka dari itu ia tidak ingin Miru tertular olehnya. Singkat cerita, mereka berdua berada di taman dan terlihat bonsai yang sedang asik makan roti pemberian dari Miru. Mereka berdua saling memperkenalkan diri meski bahasa yang mereka gunakan berbeda, tetapi mereka dapat mengerti satu sama lain. My name is Mongsai. 아, 몽사이. 몽사이. Miru sadar bahwa bonsai sedang sakit. Ia bermaksud mencarikan pertolongan dan menyuruh bonsai menunggunya di sana. Miru pun menelpon Jigo yang pada saat itu baru saja bekerja setelah menyelamatkan seekor anjing yang terperosok ke gorong-gorong. Setibanya Jigo dan Miru di tempat terakhir kali Miru meninggalkan bonsai, ternyata bonsai sudah tidak ada di sana. Di sisi lain, tim medis berhasil menemukan kontainer yang berisikan mayat-mayat dari para imigran gelap. Terjadi kekacauan saat tim medis membuka pintu kontainer tersebut karena banyaknya tikus yang keluar dari dalam kontainer dan hal itu membuat para petugas medis panik kemudian membakar tikus-tikus tersebut beserta mayat para imigran gelap. Para dokter yang melihat hal tersebut dari layar live streaming kemudian menjelaskan kepada wali kota dan penjabat pemerintah bahwa virus itu adalah virus flu burung yang dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan kematian kurang dari 36 jam. 분당을 폐쇄해야 합니다. Para dokter menyarankan kepada wali kota untuk segera membumi hanguskan kota Bundang beserta orang-orang yang ada di dalamnya. Namun tampaknya wali kota masih kurang percaya dengan apa yang telah dijelaskan oleh para dokter dan menyanggah usul untuk membumi hanguskan kota Bundang. Tak lama kemudian, In-hee datang dan memberikan informasi kepada profesor bahwa dalam kontainer tersebut terdapat satu orang yang selamat dan berhasil melarikan diri. Yang mana kita ketahui orang yang selamat tersebut adalah Bonsai. Para dokter kemudian memutuskan untuk mencari Bonsai karena mereka berpikir bahwa orang yang berhasil bertahan dari wabah virus tersebut memiliki antibodi yang kuat dan itu dapat dijadikan vaksin untuk menyembuhkan orang yang telah terinfeksi. Scene berpindah di mana Jigo dan Miru yang sedang makan siang di restoran yang terletak di sebuah mall. Miru bercerita pada Jigo bahwa ayahnya pergi meninggalkan dirinya dan juga ibunya ke Amerika, sehingga membuat ibunya selalu menangis setiap malam. Setelah makan, Miru mengalami batuk-batuk disertai panas yang tinggi hingga akhirnya ia tak sadarkan diri.
Jigo pun segera membawanya pergi dari restoran tersebut. Namun saat tengah menggendong Miru, ia melihat seorang wanita yang pingsan di sebuah elevator. Dan dengan segera membaringkan Miru di sebuah kursi untuk kemudian menolong wanita tersebut. Saat setelah Jigo menolong wanita itu, ia tersadar bahwa Miru sudah tidak ada di kursinya dan kemudian Jigo pun mencarinya. Di samping itu, kondisi Bundang sudah sangat kacau dan virus telah menyebar dengan cepat sehingga menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Melihat hal itu, para dokter dan petinggi pemerintah memutuskan untuk dievakuasi ke kota Seoul dengan menggunakan helikopter. Namun, In-hye memutuskan untuk tidak ikut karena ia ingin menjemput Miru terlebih dahulu dan kemudian berjanji akan segera menyelamatkan diri ke kota Seoul. In-hye yang tengah berada di dalam taksi menuju ke apartemennya mendapatkan telepon dari Jigo yang memberitahukan bahwa Miru sedang bersama dirinya di sebuah mall. Namun saat ini, Miru menghilang entah kemana. Jigo meminta In-hye segera datang ke sana dan membantunya untuk mencari Miru. Di Seoul, para penjabat pemerintah yang tengah melakukan rapat koordinasi bersama presiden dan para dokter memutuskan untuk mengisolasi kota Bundang dan menyiarkan kabar terkait virus ini kepada masyarakat dan meminta agar masyarakat untuk tetap waspada. Tibalah In-hye bertemu dengan Jigo dan mereka pun mencari keberadaan Miru. Namun karena kondisi yang sudah sangat chaos dan terjadi penjarahan di mana-mana, membuat mall tersebut ditutup paksa oleh pihak keamanan. Beruntung bagi Jigo dan In-hye yang telah menemukan Miru dan dapat keluar dari sana sesaat sebelum pintu mall itu ditutup. In-hye kemudian mengajak Jigo untuk segera mengungsi ke Seoul dan menyelamatkan diri. Namun Jigo yang tidak tega melihat banyak orang yang terjebak di mall tersebut memutuskan untuk tinggal dan mencoba menyelamatkan mereka. 이번에는 세차해서 꼭 돌려줘요. In-hye yang tak punya banyak waktu untuk membujuk Jigo kemudian pergi meninggalkannya dan menuju bandara. Setibanya di bandara, In-hye yang membawa Miru tidak diberi izin terbang ke Seoul karena pada saat itu Miru mengalami batuk-batuk. Tak ada pilihan lain, In-hye kemudian membawa Miru ke tempat isolasi yang telah disediakan pemerintah dan di tempat isolasi tersebut, semua masyarakat diperiksa secara detail dengan menggunakan alat PCR guna untuk memisahkan orang-orang yang sudah terinfeksi. Di tempat lain, para penjabat pemerintah dan profesor masih berselisih karena mereka masih tidak sepaham dan sepemikiran tentang cara yang tepat untuk penanganan orang-orang yang berada di tempat isolasi. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memutus jaringan internet dan telepon di kota Bundang agar berita pandemik virus yang terjadi di sana tidak menyebar ke publik khususnya ke mata dunia. Kembali kepada In-hye yang tengah bersiap untuk menjalani pengecekan. Saat dirinya hendak mengikat rambut Miru, ia melihat bercak merah di belakang telinga Miru dan baru menyadari bahwa Miru telah terinfeksi virus tersebut. Saat terjadi keributan di sana yang disebabkan oleh Byung-yi, hal itu memberikan kesempatan kepada In-hye untuk mengelabui tim medis agar Miru dapat lolos dari pemeriksaan. Jigo yang melihat hal tersebut kemudian menghampiri In-hye dan Miru. Namun ia heran dengan perubahan sikap In-hye karena menyuruh Miru untuk tidak mendekatinya dan mereka pergi meninggalkan Jigo. Terlihat pula beberapa warga sedang protes kepada petugas keamanan yang mana kemudian menimbulkan konflik di antara mereka. Jigo yang berada tidak jauh dari sana mencoba melerai dan berbicara kepada petugas keamanan tersebut, namun ia langsung ditodong pistol tepat di kepalanya. Salah seorang di sana mencoba menghentikan tindakan yang dilakukan oleh petugas keamanan tersebut. Orang itu adalah kepala pasukan keamanan dan Jigo juga mengenalinya. Ia bernama Gok-hwan, mantan komandan Jigo pada saat bertugas di Kingnan pada tahun 2009. Komandan Gok-hwan yang melihat kondisi Jigo dan Bahyung dalam keadaan yang sehat, menawari mereka berdua untuk bertugas kembali sebelum hasil tes PCR keluar. Namun Jigo menolaknya dengan alasan ia akan menunggu hasil tes PCR keluar terlebih dahulu agar hasilnya lebih akurat. Mendengar jawaban yang dilontarkan oleh Jigo, Komandan Gok-hwan memerintahkan bawahannya untuk diam-diam mengambil hasil tes yang ditujukan untuk Jigo dengan tujuan agar nantinya Jigo tidak dapat keluar dari tempat isolasi tersebut.
Malam harinya ketika Jigo sedang berada di tenda pengungsian, Bai Hyung datang menghampirinya dan memberikan informasi bahwa orang yang terinfeksi akan dieksekusi dan orang-orang yang sehat akan dikeluarkan dari tempat isolasi. In-hye yang letak tendanya bersebelahan dengan Jigo mendengar percakapan tersebut dan merasa cemas dengan keselamatan Miru. 묵던 걸 내주세요. 네? Singkat cerita, Jigo mengetahui kondisi Miru yang terinfeksi dan In-hye memohon untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada petugas karena ia tidak mau berpisah dengan Miru. Jigo menerima permintaan In-hye karena ia tahu bahwa orang yang terinfeksi akan segera dieksekusi. Terlihat keadaan yang semakin kacau, para petugas keamanan menembaki burung-burung yang sedang terbang karena dikhawatirkan akan menyebarkan virus kemana-mana. Di ruang karantina tepat di mana orang-orang yang terinfeksi berada, petugas keamanan berhasil menemukan Monsai dan membawanya ke lab. Tim medis segera melaporkan hal tersebut kepada In-hye. In-hye menitipkan Miru kepada Jigo yang mana kemudian Jigo juga menitipkan alat komunikasinya kepada In-hye dengan tujuan agar mudah menghubunginya saat terjadi sesuatu. Kemudian In-hye pun bergegas menemui Monsai untuk segera membuat antibodi dari darah Monsai untuk vaksin dari virus ini. Tak lama kemudian, antibodi pun berhasil dibuat, namun antibodi tersebut belum bisa digunakan dan harus ada penelitian lebih lanjut. Karena sangat khawatir dengan keadaan Miru, In-hye pun memutuskan untuk membawa Miru ke lab tersebut dan dengan segera menyuntikkan antibodinya kepada Miru. Namun saat hendak membawa Miru, petugas keamanan mencari pasien dengan nomor 2966 karena pasien tersebut telah terinfeksi. Nomor pasien tersebut ternyata adalah nomor milik Miru. Jigo yang sadar akan hal itu kemudian mendekati In-hye dan mengambil nomor tersebut, lalu kemudian berkata bahwa dirinya lah pasien yang mereka cari. Dan dengan segera, Jigo dibawa ke ruang karantina. Singkat cerita, In-hye berhasil membawa Miru ke ruang lab tempat di mana Monsai berada. Monsai yang mengenali Miru dengan senang hati memberikan darahnya dan kemudian In-hye menyuntikkan antibodi ke tubuh Miru. Ternyata hal itu terlihat oleh Komandan Gokwon yang pada saat itu juga menginginkan antibodi itu karena ternyata dirinya juga terinfeksi virus tersebut. Komandan Gokwon melaporkan apa yang telah dilihatnya kepada petugas medis dan anggota keamanan yang mana kemudian para petugas datang dan menobrak pintu lab tersebut. In-hye yang melakukan perlawanan kemudian ditembak menggunakan peluru bius dan kemudian petugas keamanan membawa Miru ke ruang karantina. Jigo yang berada di ruang karantina berhasil keluar berkat bantuan dari Bai Hyung. Ketika dirinya sampai di depan pintu ruang karantina, sekilas ia melihat Miru yang dibawa oleh petugas menuju suatu ruangan dan kemudian Jigo pun mengejar dan mencari Miru. Alangkah terkejutnya ia ketika sampai di ujung ruangan tersebut. Terlihat pemandangan yang sangat miris karena banyaknya tumpukan orang yang terinfeksi dibungkus menggunakan plastik dan kemudian dibakar hidup-hidup di sana. Jigo memutuskan untuk mencari Miru di tempat pembakaran itu, walaupun dengan sedikit harapan ia dapat menemukan Miru di sana. Setelah lama mencari dan hampir putus asa, Jigo tiba-tiba mendengar suara video yang mana itu adalah video yang biasa Miru tonton. Jigo pun mencari asal suara tersebut dan berhasil menemukan Miru. Di sisi lain, In-hye yang berada di ruang lab telah tersadar dari pingsannya dan mendengar pernyataan para dokter senior bahwa antibodi yang mereka teliti telah berhasil melawan virus dan dapat disuntikan kepada masyarakat luas. In-hye menanyakan kepada tim medis di sana tentang keberadaan Miru sambil mengancam akan menghancurkan antibodi yang telah berhasil dibuat. Setelah mendapatkan jawaban, In-hye lalu segera pergi mencari Miru yang berada di lokasi karantina. Di tempat karantina terlihat dua kakak beradik yang bertugas sebagai petugas keamanan membawa ibu mereka yang telah terinfeksi menuju tempat isolasi yang mana di sana terdapat banyak sekali warga yang melihatnya.
Salah satu petugas keamanan yang lain mencoba untuk menghentikannya, namun sang adik dengan lantang mengatakan kepada para warga bahwa asap yang mereka lihat adalah asap dari pembakaran orang-orang yang telah terinfeksi. Sesaat setelah berkata seperti itu, sang adik pun ditembak oleh petugas keamanan yang mana hal itu membuat para warga panik dan memberontak setelah mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari tempat tersebut. Terlihat In Hye yang telah putus asa tengah terduduk tak berdaya karena tidak dapat menemukan anaknya. Namun di tengah-tengah keputusasaan tersebut terdengar suara Jigo pada alat komunikasi yang mana Jigo memberitahukan bahwa Miru ada bersamanya. Bersama dengan hal itu, petugas medis datang menggunakan mobil dan memaksa In Hye untuk segera pergi dari sana karena tempat tersebut sudah tidak kondusif. Banyak warga yang memberontak menyerang petugas medis dan petugas keamanan. Saat hendak pergi meninggalkan tempat tersebut, alat komunikasi yang dipegang In Hye terjatuh dan Monsai segera keluar dari mobil untuk mengambilnya. Namun saat Monsai akan kembali ke dalam mobil, tiba-tiba saja Byung-Yi menangkapnya dan menusuknya. Hal itu dilakukan Byung-Yi karena ia dendam atas kematian adiknya, namun hal itu juga akan membawanya kepada kematian yang mana tak lama setelah itu petugas keamanan datang dan langsung menembaknya tepat di bagian jantungnya. Mampus kau setan. Tim medis kemudian segera membawa Monsai yang terluka parah pergi dari tempat itu, namun pada akhirnya Monsai pun tewas akibat kehilangan banyak darah. Kematian Monsai membuat tim medis dan para petinggi negara putus asa karena kehilangan satu-satunya sumber antibodi yang dapat menyembuhkan virus ini. Di sisi lain, In Hye yang sudah bisa berkomunikasi kembali dengan Jigo, ia menanyakan kondisi Miru dengan harapan jika kondisi Miru mulai membaik dan sembuh, maka Miru dapat menggantikan Monsai sebagai sumber antibodi untuk menangani virus tersebut. Dan tak lupa pula In Hye menyuruh Jigo untuk menuju perbatasan kota Seoul untuk menemuinya. Kabar tersebut pun ia beritahukan kepada profesor dan berpamitan untuk menjemput Miru di perbatasan. Terlihat di perbatasan kota Seoul, para warga yang diketuai oleh Komandan Gokwan mencoba menerobos blokade penjagaan. Namun di sisi lain, Perdana Menteri yang telah dipengaruhi oleh perwakilan dari Amerika dan tanpa sepengetahuan Presiden menginstruksikan kepada para penjaga untuk bersiap dan menembak siapapun orang yang melewati perbatasan tersebut. Bentrok antara warga dan penjaga perbatasan pun tak dapat dihindari. Banyak warga yang menjadi korban atas penembakan tersebut. Presiden yang terkejut dengan kejadian itu kemudian memarahi sang Perdana Menteri beserta perwakilan dari Amerika. Di saat-saat perdebatan yang menegangkan tersebut, profesor datang dan memberikan info bahwa masih ada seorang yang selamat dan dapat dijadikan sumber antibodi. Di tengah-tengah kericuhan yang terjadi, Jigo bersama Miru berhasil selamat dan berlindung di tempat yang aman. Jigo yang sempat meninggalkan Miru untuk mengecek keadaan dibuat panik karena melihat Miru yang sudah tidak ada di tempat terakhir ia meninggalkannya. Ternyata Miru telah dibawa oleh Komandan Gokwan untuk kemudian diambil darahnya dan disuntikkan ke tubuhnya sendiri. Bahyung yang melihat hal itu kemudian menghentikan Komandan Gokwan dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Saat Bahyung tersudut, datanglah Jigo yang kemudian membantunya hingga pada akhirnya Komandan Gokwan pun tewas. In Hye yang berusaha untuk menemui Jigo dan Miru kemudian memutuskan untuk berlari ke arah kerumunan warga, namun ia berhasil dihadang oleh petugas. Bersama dengan hal itu, petugas lain datang dan memberitahukan In Hye bahwa presiden dan profesor ingin bicara dengannya. Melalui video call, In Hye menjelaskan kepada presiden dan profesor bahwa kondisi anaknya telah membaik setelah ia suntikan serum antibodi yang berasal dari darah Monsai. In Hye meyakinkan presiden bahwa Miru dapat menggantikan Monsai sebagai sumber antibodi untuk melawan virus dan ia juga meminta izin agar dapat melewati perbatasan. Presiden yang kembali ke ruangannya mencoba untuk memberikan perintah, namun ia malah ditahan dan berdebat kembali dengan si tua bangka Perdana Menterinya dan juga perwakilan dari Amerika.
Inhe yang melihat Miru berjalan ke arah perbatasan kemudian berlari untuk menghampirinya. Namun saat sebelum Inhe sampai kepada Miru, tembakan dari para penjaga pun melesat bertubi-tubi sehingga mengenai Inhe yang mencoba melindungi Miru. Para kerumunan warga yang melihat kejadian itu dibuat terenyuh lalu kemudian mengelilingi mereka untuk melindunginya. Presiden yang juga melihat hal itu dari layar rekaman CCTV merasa geram dan kemudian memberontak lalu mengambil alih komando. Dari banyaknya dilema dan kontroversi yang terjadi di pemerintahan, akhirnya Presiden pun dapat memegang penuh kendalinya dan meyakinkan kepada warganya untuk tetap tenang dan berjanji akan menyelamatkan mereka semua. Karena tim medis telah menemukan antibodi untuk melawan virus itu, di mana Mirulah yang akan menjadi sumber antibodi tersebut. Yang akhirnya para warga yang mendengar hal itu pun menjadi tenang dan menghentikan pemberontakannya. Sesaat setelah itu regu penyelamat dan tim medis pun dikirim ke sana. Inhe yang tertembak kemudian diobati oleh Jigo dan Miru yang menjadi sumber antibodi kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diambil sampel darahnya. Tamat. Ending yang sangat menginhehehehekan.